Menetapkan dan mencapai tujuan finansial di masa depan memerlukan perencanaan dan konsistensi. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa lo ambil. Pertama, definisikan tujuan finansial lo. Tentukan tujuan finansial secara spesifik dan terukur. Apakah itu untuk memiliki dana darurat, membeli rumah, investasi, atau pensiun? Dengan tujuan yang jelas, lo bakal memiliki fokus yang lebih kuat. Contohnya, seperti lo ingin punya rumah seharga 350 juta di usia 30 tahun, maka ini adalah target tujuan yang lo harus fokusi. Yang kedua, hitung anggaran dan kenali pengeluaran. Buat anggaran bulanan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran. Analisis pengeluaran lo untuk mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan atau dikurangi. Misalnya, gaji 10 juta per bulan, lo bisa mulai buat kas pengeluaran hidup lo sendiri, seperti pemasukan 10 juta per bulan, biaya pengeluaran bulanan 5 juta, dan biaya anggaran tabungan 3 juta. Yang ketiga, rencanakan tabungan dan investasi. Tentukan berapa persen dari pendapatan bulanan yang akan disisihkan untuk tabungan dan investasi. Pahami berbagai opsi investasi dan sesuaikan dengan profil resiko lo sendiri. Misal, lo setiap bulan bisa nabung 1 juta dari pendapatan bulanan 3 juta. Gunain 20% dari tabungan lo untuk investasi reksadana yang udah jelas minim resiko. Atau lo bisa investasi lain seperti obligasi, saham, dan sebagainya. Lo bisa sesuaiin dengan profil resiko lo sendiri. Yang keempat, buat rencana pembayaran utang. Jika memiliki utang, buat rencana pembayaran yang terstruktur. Prioritaskan pembayaran utang dengan suku bunga tinggi terlebih dahulu. Ini penting ya, jangan biarkan hutang berlarut-larut. Utamakan melunasi hutang yang memiliki dampak risiko tinggi apabila berlarut-larut ditinggalkan. Yang kelima, bentuk dana darurat. Selalu memiliki dana darurat setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Ini memberikan perlindungan finansial saat terjadi keadaan darurat. Misal, lo dalam sebulan punya pengeluaran 3 juta dari pendapatan 5 juta. 3 juta itu udah mencakup biaya makan, bensin, sewa, listrik, air, cicilan, dan lain-lain. Maka untuk dana darurat paling tidaknya lo punya 6 kali lipat dari 3 juta pengeluaran lo setiap bulan, yaitu 18 juta. Ini sifatnya harus liquid ya, artinya bisa cair kapanpun dibutuhkan. Jangan anggap ini remeh ya. Lo nggak lupa kan dengan kasus COVID kemarin yang udah banyak bikin orang menjadi stres dan gila karena PHK. Yang keenam, asuransi dan perlindungan keuangan. Pertimbangkan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau perlindungan keuangan lainnya sesuai kebutuhan lo. Ini membantu melindungi keuangan lo dari resiko tak terduga. Contohnya seperti mengamankan asuransi kesehatan dengan perlindungan total 45 juta. Yang ketujuh, evaluasi dan sesuaikan. Rutin evaluasi progres lo. Sesuaikan rencana lo jika terjadi perubahan dalam keadaan hidup atau keuangan lo. Setidaknya, lo bisa lakukan evaluasi setiap 6 bulan sesuai kondisi lo. Yang kedelapan, pelajari dan tingkatkan pengetahuan finansial. Pelajari lebih lanjut tentang investasi, manajemen risiko, dan konsep keuangan lainnya. Peningkatan pengetahuan finansial akan membantu lo membuat keputusan yang lebih baik. Lo bisa memulai dari baca buku, atau ikut kursus, atau webinar online, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, konsisten dan disiplin. Kunci utamanya adalah konsisten dan disiplin. Teruskan langkah-langkah ini seiring waktu. Meskipun mungkin ada rintangan atau godaan untuk berbelanja lebih, tapi lo harus tetap konsisten untuk tidak mengambil dana dari tabungan atau investasi tanpa kebutuhan yang mendesak. Yang terakhir, revisi dan tetapkan tujuan baru. Ketika mencapai tujuan, buat dan tetapkan tujuan baru yang lebih ambisius lagi. Proses ini bersifat dinamis dan perlu ada penyesuaian seiring perkembangan keadaan lo. Oke, jadi ingat, perjalanan mencapai tujuan finansial memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapkan langkah-langkah ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari lo, dan jadikan finansial sebagai alat untuk mencapai impian lo. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.